Nah, jumpa lagi sobat. Kita akan lanjutkan ke bab 8, tapi sebelumnya di bab 7 tadi ada kecelakaan sedikit. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan terkait dengan contoh dari pelesetan merek dagang. Oke, kita lanjutkan bab 8. Jadi bab 8 itu berisi tentang kontradiksi antara privasi dan media sosial. Sangat aneh mengapa kita mengeluh tentang platform sosial media yang menjual informasi tentang kita. Di sisi lain malah kita sendiri yang tidak dapat menjaga privasi dengan memberi mereka data yang lebih banyak. Yang kedua, perusahaan media sosial harus menjaga kebutuhan privasi dari user. Jangan hanya memprioritaskan keuntungan bisnis dengan mengorbankan hak privasi user. Seperti bab sebelumnya, penulis menyarankan literasi yang lebih baik, ya, yaitu adalah literasi privasi sebagai solusi untuk menangkal sisi gelap dari media sosial ini. Kita coba lihat contoh yang cukup bagus di YouTube terkait literasi. Baik, begitu mengerikan efek dari penyerahan data kita yang tidak terkontrol. Jadi sangat berbahaya sekali terkait privasi kita. Ternyata itu pihak media sosial memang mengumpulkan semua data-data penduduk, hampir berapa itu ya, 2 miliar dari data privasi penggunanya. Jadi kita harus lebih bijak lagi dalam mensikapi di media sosial. Baik, kita lanjutkan di bab 9, bab terakhir tentang penipuan. Di sini penulis membahas tentang bermacam praktik penipuan paling umum yang ditemukan di media sosial, seperti spoofing, spamming, dan scamming. Spoofing adalah peniruan atau penyalinan merek terpercaya untuk menipu korban. Spamming adalah pengiriman banyak email ke email target, dan scamming adalah penipuan. Media sosial itu seperti dua mata pedang, yaitu memberi manfaat dan membuat media itu menjadi lahan untuk lebih mudah berbohong. Jadi memang harus pandai-pandai memfilter, di mana ini sangat sulit untuk melacaknya. Oke, kita coba lihat data mengenai penipuan yang saya ambil dari katadata.co.id.
sekali datanya. Baik, jadi teknik kejahatan yang paling sering digunakan selama pandemi COVID adalah social engineering. Social engineering ini yang kata lainnya tipu-tipu di sosmed. Tipu-tipu. Kalau laporan kasus kejahatan cyber Indonesia, itu paling tertinggi adalah penyebaran konten provokatif. Sedang nomor 2 adalah penipuan online. Scamming. Baik, kita coba lanjutkan lagi. Kita buka, ini adalah website pelaporan penipuan di situs belanja online. Saya sendiri pernah punya pengalaman ditipu waktu memesan sebuah barang di online store. Dan saya cek tuh memang saya cek tuh rekeningnya. Saya cek rekening, saya cek di sini, dan muncul itu di database di Credible.co.id. Ya memang penipu. Nah, memang seharusnya kalau kita sebelum melakukan online shop, kalau membeli di toko online itu memang harus dicek dulu tuh rekeningnya. Kita tulis saja di sini rekeningnya. Jadi sini guys, kita masukkan rekening, kita cek apakah dia masuk dalam database ini atau enggak. Kalau enggak ya aman. Kalau masuk ya jangan coba-coba. Kemarin habis berapa itu ya, 300-an ribu lah untuk membeli sesuatu. Ya nggak apa-apa diikhlaskan karena masih belum banyak pengalaman. Ini pun kalau di Indonesia total kerugian yang dilaporkan sejak 1 Januari 2018 itu sebanyak 243,1 miliar. Bayangkan, penipu itu tertawa-tawa di atas tangisan saya. Ya banyak orang yang ditipu, memang harus jeli dan teliti saat kita membeli. Ini versi Indonesia, jadi kita harus cek dulu nomor rekening di bisa dilakukan di Credible.co.id. Selanjutnya kita lihat scamwatch.com. Nah, scamwatch.com ini adalah milik Australian Competition and Consumer Commission. Nah, ini sama juga seperti tadi di credible.co.id. Kalau ini miliknya Australia. Di Australia sendiri itu kerugian sebesar 130.134.719 Australian dollars. Begitu besar itu, oke. Wah. Oh, ini yang menarik adalah dating and romance. Top 10 scam. Wah, ini kalau orang Jawa ini namanya ngeret ini ya. Waktu dating itu terus diporotin. Ya, kasihan lah. Kasihan atau kena karma ini. Oke, baik, kita kembali lagi. Jadi 9 bab tadi memang kita bahas secara mendetail dengan diberikan contoh-contohnya. Jadi simpulan yang dapat saya sampaikan terkait the dark side of social media adalah saya berpijak pada fatwanya MUI yang dianjurkan saat bersosmed adalah kalau bisa ya berdakwah. Kedua adalah bersilaturahmi.
Yang ketiga adalah tabayun, verifikasi konten atau informasi. Dan kita itu dilarang lah untuk menyebar konten pornografi, menggibah, fitnah, domba, bullying, besar-besar semua itu. Terus publikasi konten atau informasi pribadi. Nah, ini teringat dengan tadi ada yang pernah kita ulas tentang narsis anak. Kalau kita punya anak ya jangan dipamer-pamerkan di media sosial. Jadi bahaya itu. Bagi anak untuk ke depan memang bahaya. Yang terakhir adalah ujian kebencian dan permusuhan. Nah, ya sejujurnya ya kita hindarilah mencari musuh. Mencari saudara itu lebih baik dari mencari musuh. Baik. Nah, selanjutnya adalah cerdas bermedia sosial. Saat kita menerima berita, kita verifikasi kebenaran. Berita itu tidak benar atau belum tentu benar. Nah, itu jangan dibagikan. Kalau sudah benar, jadi sudah valid berita itu kita tanyakan lagi tuh, bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Jangan-jangan hanya untuk kita sendiri. Kalau untuk kita sendiri, buat apa dibagikan ke orang lain? Kalau bermanfaat untuk orang lain, oke, baru kita bagikan. Baik, sobat semua, inilah akhir dari book review The Dark Side of Social Media. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan ketidaksengajaan saya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.